Sudahkah Anda memulai hari Anda dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda memulai pagi tidak hanya dapat mengubah hari Anda, tetapi juga cerita Anda? Mungkin Anda bangun setiap hari terburu-buru, dengan beban tanggung jawab, tagihan, ketidakpastian. Namun ada cara lain, cara yang ampuh untuk memulai hari Anda yang dapat mengubah pikiran Anda, memperkuat jiwa Anda, dan menarik berkat Tuhan. Doa pagi. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Berhentilah sejenak dan hubungkan diri dengan Dia yang menopangmu, yang melindungimu, dan yang memiliki rencana damai bagi hidupmu. Ini bukan sekedar doa yang Anda ulang-ulang secara mekanis. Ini adalah aliansi spiritual, percakapan intim dengan Bapa, yang dapat sepenuhnya mengubah arah perjalanan Anda. Bayangkan terbangun dan bukannya diliputi kecemasan, malah dibimbing oleh rasa syukur. Daripada mengejar waktu, Anda menyesuaikan diri dengan waktu Tuhan. Daripada membuka telepon genggammu, kamu membuka hatimu. Itulah yang sedang kita bicarakan di sini. Memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Carilah dahulu kerajaan. Serahkan segala jalanmu kepada Tuhan sebelum mengambil langkah pertama. Ini mengubah segalanya. Alkitab penuh dengan janji bagi mereka yang mencari Tuhan di pagi hari. Dalam Mazmur 5:3 tertulis, "Pada waktu pagi engkau mendengar suaraku, ya Tuhan, pada waktu pagi aku berdiri di hadapan-Mu dan berjaga-jaga." Ini bukan sekedar ayat yang indah. Itu gaya hidup. Itu adalah prinsip spiritual. Ketika Anda menyerahkan awal hari Anda kepada Tuhan, Anda menanam benih berkat, perlindungan, dan bimbingan. Apakah Anda menginginkan kemakmuran? Dan saya tidak hanya berbicara tentang barang-barang material. Saya berbicara tentang kemakmuran sejati, yang dimulai dalam roh, mengalir melalui jiwa, dan menjangkau seluruh aspek kehidupan Anda, keluarga, pekerjaan, kesehatan, hubungan, keuangan. Kemakmuran sejati dimulai dengan penempatan. Itu dimulai ketika Anda memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan. Ketika Anda memahami bahwa kekuatan Anda tidak terletak pada apa yang dapat Anda lakukan sendiri, tetapi pada apa yang dapat Tuhan lakukan melalui Anda. Yosua 1:8 memberi kita kunci yang kuat. Kitab Taurat ini janganlah meninggalkan mulutmu. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau dapat melakukan dengan setia segala yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil. Dengan kata lain, kemakmuran datang dari persekutuan dengan Tuhan. Itu datangnya dari ketaatan pada firman-Nya. Itu datangnya dari keteguhan dalam berdoa. Namun mungkin Anda bahkan belum memikirkan tentang kemakmuran saat ini. Mungkin yang Anda butuhkan adalah kedamaian. Karena ada hari-hari ketika yang kita butuhkan hanyalah sedikit keheningan dalam jiwa kita. Berikan hatimu sedikit istirahat dari tempat yang aman di dalam diri kita, di mana Tuhan dapat memeluk kita dan menenangkan badai. Dan itulah sebabnya Yesus berkata kepada kita dalam Yohanes pukul 14:27, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kedamaian yang ditawarkan Yesus berbeda. Itu tidak tergantung pada keadaan. Dia dalam. Dia menjaga pikiran dan hati. Dan sekarang tersedia jika Anda menginginkannya. Dan, selain kedamaian, berapa kali Anda meninggalkan rumah tanpa meminta perlindungan? Dunia ini penuh bahaya, dan banyak di antaranya bahkan tidak kita lihat. Namun ada janji, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91:11. Ketika Anda berdoa di pagi hari, Anda tidak hanya berbicara kepada Tuhan, Anda mengaktifkan perlindungan rohani. Anda menyerahkan hidup Anda ke dalam tangan Dia yang melihat segalanya, yang mengetahui segalanya, dan yang mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang lebih hebat daripada meninggalkan rumah dan menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Semoga langkahmu dibimbing, bahwa jalan Anda dilindungi. Semoga malapetaka tidak menimpa engkau, sebab Tuhan menyertai engkau. Sekarang, tutup mata Anda sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehadiran Tuhan di mana Anda berada. Bayangkan hari Anda dibimbing oleh-Nya. Bayangkan pintu-pintu yang benar terbuka, pintu-pintu yang salah tertutup, pembebasan datang, kedamaian merajalela. Bayangkan rumah Anda dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Ini bukan sekedar imajinasi. Inilah iman. Itu adalah suatu kepastian dalam hal yang tak terlihat.
Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan saat Anda tidak melihatnya. Dan jika dalam hatimu kau merasa memerlukan ini, bahwa kau perlu memulai harimu dengan cara yang berbeda, maka tetaplah bersamaku. Di blog berikutnya, kita akan berdoa bersama. Doa yang kuat, berdasarkan Alkitabiah, dan dipandu yang akan menyentuh hati Anda dan mengubah pagi Anda. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan Anda undangan khusus. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan lebih banyak momen seperti ini, lebih banyak doa, lebih banyak kata-kata iman dan bimbingan rohani dalam rutinitas Anda, maka berlangganan saluran sekarang. Klik tombol suka, bagikan video ini dengan seseorang yang juga perlu memulai hari mereka di hadirat Tuhan, dan tinggalkan permohonan doa Anda di kolom komentar. Kami akan berdoa untuk Anda. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bagaimana kalau kita mengambil langkah pertama ini bersama-sama? Jadi sekarang, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, marilah kita berdoa bersama. Ini bukan momen biasa. Itu adalah pertemuan pribadi Anda dengan Tuhan. Waktu yang disisihkan untuk menyelaraskan roh Anda dengan Roh Kudus, menyerahkan niat Anda, ketakutan Anda, harapan Anda. Jadi, dimanapun engkau berada, berdiamlah di dalam. Tutup matamu jika kau bisa. Tarik napas dalam-dalam. Dan biarkan doa ini menuntun Anda ke hadirat Tuhan. Tuhan Allah kami dan Bapa kami. Pagi ini, sebelum hal lainnya, kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuhan, karena bahkan sebelum matahari terbit, Engkau sudah memelihara kami. Terima kasih telah memberi kami hari lain dalam kehidupan, kesempatan lain untuk memulai hidup baru, kesempatan lain untuk menjalani tujuan MU. Tuhan, kami persembahkan hari ini kepada MU. Kami nyatakan bahwa ini bukan sekadar hari biasa, melainkan waktu yang ditetapkan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh MU. Kita sekarang menyerahkan setiap keputusan, setiap langkah, setiap kata, dan setiap pikiran. Semoga segala sesuatu dalam diri kami memuliakan MU. Ya Bapa, saat ini saya ingin berdoa syafaat bagi semua orang yang mendengarkan doa ini. Orang-orang yang mungkin terbangun dalam keadaan tertekan, lelah, putus asa. Saya berdoa agar Roh Kudus MU kini mengunjungi setiap hati, membawa kelegaan, membawa ketenangan, membawa kesembuhan. Tuhan, berikanlah damai MU kepada kami. Kedamaian yang melampaui segala pemahaman, yang tidak didasarkan pada keadaan eksternal, tetapi pada kepastian kehadiran MU yang konstan. Itu menenangkan jiwa kita. Hentikan suara-suara kekhawatiran. Diamkan suara-suara keraguan, ketakutan, kecemasan. Semoga ada kedamaian dalam rumah kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal di sekitar kita. Tuhan sumber segala rezeki, kami mohon kepada MU juga agar kami memperoleh kesejahteraan. Bukan hanya uang, bukan hanya pencapaian materi, tetapi kemakmuran sejati yang dimulai dari dalam. Semoga kita kaya dalam iman, cinta, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Semoga kelimpahan MU sampai kepada kami, bukan agar kami ditinggikan, melainkan agar nama MU dimuliakan melalui hidup kami. Bukalah, Tuhan, pintu-pintu kesempatan yang terkunci. Membuka kunci jalur yang tampaknya terhalang. Singkirkan hambatan yang tidak terlihat. Segala sesuatu yang menghalangi perjalanan kita, baik emosional, spiritual, profesional, semoga semuanya runtuh sekarang dalam nama Yesus. Berilah kami ide-ide kreatif, kebijaksanaan untuk memutuskan, keberanian untuk bertindak, dan kerendahan hati untuk bergantung kepada MU. Semoga setiap proyek yang selaras dengan keinginan MU berhasil. Semoga setiap usaha yang ditanam dengan iman membuahkan hasil pada waktunya. Dan semoga kita tidak kekurangan roti di meja makan, dan tidak kekurangan rasa puas di hati. Tuhan, kami juga berseru memohon perlindungan MU. Kami tahu ada bahaya di sepanjang jalan. Kita tahu bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba mengalihkan kita, menyakiti kita, melumpuhkan kita. Namun, yang lebih besar adalah Tuhan yang menyertai kita. Maka dengan iman kita nyatakan, tidak akan ada malapetaka yang menimpa kita, dan tidak akan ada wabah yang mendekati tempat tinggal kita, sebab Tuhan akan memberikan perintah kepada malaikat-malaikatnya mengenai kita. Lindungi kami di jalan, di jalanan, di tempat kerja, di sekolah, dalam setiap perjalanan. Bebaskan kami dari kecelakaan,
serangan dan jebakan musuh. Tutupi rumah kami dengan darah MU. Semoga setiap sudut rumah kami dipenuhi dengan kedamaian MU dan dijaga dengan tangan perkasa MU. Tuhan, lindungi pikiran kami juga. Ini membebaskan kita dari pikiran negatif, sabotase diri, dan ketakutan terhadap masa depan. Berilah kami pikiran yang baru, teguh dalam firman MU, dan penuh harapan. Semoga kita berjalan dengan yakin, karena tahu bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Pada saat ini, ya Bapa, aku mohon kepada MU, sentuhlah orang yang berdoa bersamaku ini. Semoga dia sekarang merasakan kehadiran MU, dimanapun dia berada. Semoga dia menyadari bahwa dia tidak sendirian, bahwa Tuhan tidak pernah absen, bahwa, bahkan di hari-hari sulit, Tuhan selalu hadir, mendukung, melindungi, membimbing dalam keheningan. Semoga hari ini menjadi hari yang ditandai dengan kesaksian. Hari ketika doa terjawab, suatu hari ketika kemuliaan MU dinyatakan dalam situasi kecil maupun besar. Tuhan, kami meninggikan Engkau atas semua yang telah Engkau lakukan, dan atas semua yang akan Engkau lakukan. Sekalipun mata kami tidak melihatnya, kami percaya tindakan MU telah dimulai. Jawabannya sudah dalam perjalanan. Berkat itu sudah mulai dilepaskan. Jadi hari ini kami memilih untuk mencari MU terlebih dahulu. Sebelum apapun, sebelum suara apapun, sebelum tindakan apapun, kami mencari MU. Dan kami percaya bahwa semua hal lainnya akan ditambahkan kepada kami, sesuai dengan janji MU. Ayah, ajari kami hidup seperti ini, memulai setiap hari di hadirat MU, memupuk keintiman ini. Semoga doa ini tidak menjadi pengecualian, melainkan cara hidup baru. Semoga kita menjadi pria dan wanita yang pandai berdoa. Semoga kami belajar untuk membungkam dunia dan mendengarkan suara MU. Dan semoga kita tidak pernah kehilangan cahaya harapan saat bangun tidur, mengetahui bahwa Tuhan beserta kita dan hari kita ada di tangan MU. Terima kasih Tuhan, karena telah mendengarkan kami. Terima kasih telah mencintai kami. Terima kasih sudah hadir di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian itu. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Anda baru saja berdoa. Dan ini bukan sekedar doa lainnya. Itu adalah reuni dengan esensinya. Koneksi kembali dengan langit. Sekarang, mungkin Anda merasakan kelegaan, kedamaian yang tidak dapat Anda jelaskan. Mungkin dia bahkan emosional, dengan air mata di matanya. Inilah kehadiran Tuhan. Dialah yang menyentuh hatimu, menegaskan bahwa Dia telah mendengarkanmu. Itu bersamamu. Dan hari ini, hari ini, hal-hal baru telah mulai terjadi. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda tentang sesuatu yang sangat penting. Berdoa bukanlah sebuah ritual yang hanya kita lakukan saat kita putus asa. Dia harus menjadi seorang keputusan sehari-hari. Sebuah gaya hidup. Ketika Anda menjadikan doa sebagai tindakan pertama Anda di hari itu, Anda berkata kepada surga dan dunia, Tuhan, kepercayaanku ada pada MU. Aku bergantung pada MU, bukan pada kekuatanku sendiri. Ini mengubah segalanya. Anda mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Masalah mungkin tidak hilang dalam semalam. Namun postur tubuh bagian dalam Anda berubah. Perspektif Anda berubah. Imanmu diperbarui. Dan dengan keyakinan baru, Anda menghadapi tantangan dengan keberanian, membuat keputusan dengan bijak, dan berjalan dengan percaya diri, bahkan tanpa melihat setiap langkahnya. Jika hari ini Anda telah memutuskan untuk mencari kemakmuran di dalam Tuhan, maka ingatlah, bukan hanya tentang menerima berkat materi. Kemakmuran sejati adalah menjadi berdamai dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, dan dengan tujuan hidupmu. Mungkin Anda masih menantikan jawaban, pintu terbuka, dan solusi. Tapi saya ingin Anda mengingat ini. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja di belakang layar, mempersiapkan tanah, memperkuat Anda sebelum memberikan apa yang Anda minta. Kadang-kadang apa yang tampak seperti penundaan sebenarnya adalah perlindungan. Itulah yang Tuhan katakan, belum sekarang, karena aku punya sesuatu yang lebih baik. Dan saat Anda menanti, Dia menopang Anda. Saat Anda berjalan, Dia menuntun Anda. Saat Anda berdoa, Dia bertindak.
bahkan dalam keheningan. Tentang perdamaian, ingatlah bahwa musuh akan selalu mencoba mencuri ketenangan pikiran Anda di pagi hari. Ia akan mencoba membombardir Anda dengan pikiran negatif, berita buruk, gangguan. Namun saat Anda menyisihkan waktu bersama Tuhan di pagi hari, Anda mengenakan perlengkapan senjata rohani. Anda memulai hari dengan berlabuh. Dan kedamaian yang kamu rasakan sekarang, itu dapat dan harus menemani Anda sepanjang hari. Tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah tugas, tekanan, dan keputusan. Dan untuk perlindungan, Anda telah mengaktifkan langit hari ini. Para malaikat sudah siap, penutup ilahi telah ditetapkan. Namun jangan lupa, nyatakan ini dengan iman sepanjang hari. Ketika kamu merasa takut, katakanlah, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Bila ancaman muncul, nyatakanlah, 1000 orang mungkin rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi mereka tidak akan dapat mendekati aku. Pernyataan ini bukan hanya sekedar kata-kata. Mereka adalah perisai spiritual. Mereka adalah pengingat siapa Anda di dalam Kristus. Dilindungi, dipilih, dicintai. Sekarang, bawalah kehadiran itu bersamamu. Semoga apapun yang Anda sentuh hari ini diberkati. Semoga setiap pintu yang terbuka sejajar dengan langit. Semoga anak panah musuh tidak berhasil mengenai nyawamu. Dan, pada akhirnya, Anda dapat tidur dengan hati yang bersyukur, damai, penuh harapan untuk apa yang akan datang. Dan ketika hari esok tiba, semoga Anda berada di sini lagi, meluangkan waktu bersama Tuhan. Sebab, melalui doa yang terus-menerus, iman menjadi dewasa, mukjizat terjadi, dan jiwa kita menemukan perlindungan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, itu karena Roh Kudus yang membawa Anda, karena Dia punya rencana besar untukmu. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya ingin bertanya, berlangganan saluran di sini. Kami sedang membangun ruang keimanan, persekutuan, dan transformasi. Di sini Anda akan menemukan kata-kata yang membangun, doa yang menguatkan, dan komunitas yang berjalan bersama Anda. Sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang perlu memulai hari dalam hadirat Tuhan, dan tuliskan permintaan doa Anda di kolom komentar. Kami berdoa bersama, dan surga bergerak sesuai keinginan Anda. Semoga kedamaian Kristus menyertai Anda. Semoga kemakmuran surga menyertai Anda. Semoga perlindungan ilahi senantiasa melindungi Anda, hari ini, esok, dan selamanya. Tuhan memberkati. Dan sampai doa pagi berikutnya.